وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bersua di serial Fatwa Seputar Anak, di mana kita masih membahas terkait dengan nafkah anak. Kemudian kalau ditanya, fa'aina nafaqatul walad ala abihi ba'da fitam? Lantas kalau ada yang bertanya begini, terus mana dalilnya? Mana dalilnya bahwasanya apabila si bayi sudah selesai disusui, sudah fitam, sudah disape, mana dalilnya kalau si ayah tetap harus memberinya nafkah? Dalilnya fakultu, katakan dalla alaihi nas tanbihan fa innahu idza kana fi halil ikhtifaihi wa irtidaihi aujaba nafaqatan min tahammulihi wa turdi'uhu wa tardu'ihi id la yumkinul infaq alaihi illa bidzalika. Ya. Dalilnya, saya ulangi, bahwasanya pertanyaannya adalah lantas mana dalilnya wajibnya seorang ayah memberikan nafkah kepada bayinya yang sudah disapih oleh ibunya, sudah nggak nyusu lagi. Kalau bayi masih dalam kandungan, kalau bayi sedang disusui udah jelas ya. Ayat yang setelah kita sebutkan tadi, At-Thalaq ayat 6, yaitu wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna. Kalau wanita yang kamu cerai adalah wanita yang sedang mengandung, maka kamu nafkahi dia, berikan dia nafkah sampai dia melahirkan. Dan kalau dia sudah melahirkan, dia yang menyusui anakmu, maka berikan upah dia. Itu sudah jelas ikhwah. Nah sekarang permasalahannya kalau sudah selesai. Jadi Al-Quran kan hanya menyebutkan ketika mengandung, ketika disusui. Nah sekarang masalahnya sudah tak disusui lagi. Sudah tidak disusui lagi. Lantas mana dalilnya bahwasanya si orang tua, si ayah tetap wajib memberikan nafkah? Nah dalilnya ikhwah di sini disebutkan yaitu apabila si anak masih dalam kandungan atau masih disusui seorang ibu saja, dia tetap wajib, si ayah tetap wajib untuk memberikan nafkah. Konon lagi apabila si anak sudah terpisah dari ibunya, ya, itu lebih wajib lagi. Nah demikian, ikhwah. Jadi di sini adanya makna al-maskutu anhu, adanya makna al-maskutu anhu. Demikian ikhwah. Wa qad tadammana al-khitab at-tanbih bi anna al-hukma fi maskuti aula minhu fil mantuq. Jadi dari yang tertulis dalam ayat, dari makna yang tersurat itu terdapat
makna hukum tersirat yang lebih utama. Ya. Perhatikan, yang tersurat yaitu kewajiban nafkah terhadap si bayi ketika dia dikandung oleh ibunya dan ketika dia disusui oleh oleh ibunya. Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada si bayi baik ketika dia sedang dikandungan ibunya maupun ketika dia sedang disusui oleh ibunya. Nah, sekarang ketika dia sudah ketika dia sudah disapih. Ketika dia sudah disapih, itu kan nggak disebutkan di situ. Yang disebutkan yaitu nafkah ketika dia dikandung ibunya dan disusui oleh ibunya. Yang setelah itu kan nggak disebutkan. Jadi ini namanya kewajiban yang disebut dengan al-mantuq. Artinya yang disebutkan ataupun yang tersurat. Makna eksplisit, makna yang tersurat. Ada makna yang lebih kuat daripada itu. Artinya qiyas aulawi lah kita katakan, lebih lagi, yaitu yang tersirat, yang implisit. Artinya apa? Apabila si anak yang masih dikandung oleh ibunya dan masih disusui oleh ibunya, tetap si ayah wajib untuk menafkahi si anak, apatah lagi di saat si anak sudah terpisah dari ibunya. Ya. Apalagi ketika si anak sudah terpisah dari ibunya, tentunya lebih wajib lagi. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ini seperti ini ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma." Janganlah kalian mengatakan terhadap orang tua kalian dan jangan kalian bentak mereka berdua. Itu dia, ada kalimat dan jangan kalian bentak mereka berdua. Haram hukumnya seorang anak mengatakan ini kan menunjukkan ketidaksukaan. Ya. Ketidaksukaan dan ketidaktaatan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Jangan kalian katakan ya. Dan juga jangan kalian bentak. Tapi sekarang nggak boleh, membentak nggak boleh. Kalau ditendangnya orang tuanya gimana? Loh, sedangkan saja nggak boleh, sedang membentak apatah lagi menendang, lebih besar dosanya. Itu yang dikatakan al-hukm maskutu anhu, qiyas aulawi. Jadi sedangkan ucapan saja nggak boleh, apalagi sampai menendang, sampai memukul orang tua, tentu tidak dibolehkan. Itu yang disebut dengan bahwasanya hukm maskut aula minal mantuq. Ya, hukum yang maskut yang tercantum secara implisit, yang dikandung secara implisit itu lebih kuat ketimbang yang hukum yang tercantum ataupun yang tersurat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa man kana syai'lahu kanat nafaqatuhu alaihi. Barang siapa yang pemilik sesuatu, maka dia yang wajib untuk menafkahinya. Barang siapa yang memiliki sesuatu, maka dia wajib untuk menafkahi apa yang dia miliki, termasuk anak. Ya. Walihada sammal waladu kasban, oleh karena itu, ya, summiyal waladu kasban, oleh karena itu dinamakan anak itu kasban, yaitu hasil daripada usaha. Fi qaulihi, pada firman Allah, wa ma kasaba, atas apa yang dia lakukan. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana yang tercantum dalam sabda Rasulullah SAW, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi, sesungguhnya makanan yang paling baik disantap oleh seseorang itu adalah makanan dari hasil jerih payahnya. Wa inna waladahu min kasbi, dan ingat, anak ada termasuk hasil jerih payah hasil dari jerih payah seseorang. Demikian. Jadi anak itu ikhwah termasuk hasil usaha seseorang. Ya, anak termasuk hasil usaha dari seorang ayah ataupun seorang ibu. Makanya apabila seorang anak dia baca Quran, otomatis ayah dan ibu dapat. Walaupun ayah dan ibu tidak mengajarkan Al-Quran. Ya. Misalnya nih, seorang ayah ataupun ibu melahirkan seorang anak, kemudian anaknya nggak diajarkan Al-Quran, ya, anaknya nggak diajarkan Al-Quran. Atau yang lebih ekstrem lagi, sepasang suami istri melahirkan seorang anak, anaknya dititip di panti asuhan, setelah itu tak dipedulikan,
Kemudian jadilah anak karena dididik bagus dalam panti asuhan sehingga dia menjadi seorang yang pandai baca Quran, pandai berbahasa Arab, hafal Al-Quran dan seterusnya. Ya. Apakah orang tua yang telah menyia-nyiakan dia sampai dititip di panti asuhan itu ada pahala dari kebaikan-kebaikan si anak? Jawabannya iya, ada pahalanya. Walaupun dia yang telah mentelantarkannya. Mengenai dia yang telah mentelantarkannya, dia berdosa. Tapi kebaikan yang si anak yang lakukan, karena anak itu merupakan hasil usaha orang tua, maka mengalirlah kebaikan itu kepada orang tua. Demikian ikhwafiddin. Bagaimana kalau orang tua yang mengajarkan? Kalau orang tua yang mengajarkan kebaikan, dapat 2 dia, ikhwah. Pertama, pahala dia mengajarkan kebaikan. Demikian. Yang kedua, dia pahala karena anak itu adanya dia hasil usaha orang tua. Jadi dapat 2, ikhwah. Demikian. Makanya kalau kita punya anak, upayakanlah anak kita itu pintar melalui kita. Jadi ketika dia bermanfaat dengan kepintaran dia itu, kita dapat 2 pahala. Keberadaan dia sebagai anak yang berbuat baik, kita dapat pahala. Kemudian kebaikan itu kita yang ngajarkan, kita dapat pahala lagi, double, jadi kita dapat pahalanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa innal walada min kasbihi. Sungguhnya anak itu termasuk dari hasil usaha orang tua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.